melangkah maju, ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakan badanku, semangat dan terus maju. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Astria adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 1 Ketungau Tengah. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, fase E kelas 10 TKJA. Untuk itu, saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik. Yesi, apa kabar? Baik, Bu. Semangat semuanya? Semangat. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Semuanya langsung berdiri, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha dan Segala bersyukurlah kami aturkan kepadamu. Tuhan, kami ingin belajar sekiranya Engkau memberkati pada kami dari awal tengah sampai akhir. Tuhan, hanya ini doa dan mohon anakmu dan Kristus Tuhan katakan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ibu akan absen kalian. Nanti kalian menjawabnya sesuai dengan perasaan kalian ya, yang kalian rasakan. Misal Ibu menyebut Joni, maka Joni angkat tangan. Senang Bu, begitu ya, paham? Paham. Marisa Sundari, senang Bu. Senang. Joni, Semangat Bu. David Eker, Senang Bu. senang. Danus, Senang Bu. Chelsea, senang Bu. Nertia Desmawati, senang Bu. Rizky Aditya, Senang Bu. luar biasa senangnya. Yesi, Senang Bu. oke. Orang Andriani, Senang Bu. Ulpada Dewi, Senang Bu. mana tangannya Ulpada Dewi? Luar biasa kalian senang-senang hari ini. Berarti hadir semua ya. Anak-anak semua karena kita akan melanjutkan dari budaya sebagai wujud dengan rasa nasionalisme kita. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita masih tetap berdiri. Kita akan buka dengan perkenalkan belajar hari ini. Kita akan lihat-lihat terlebih dahulu. Kolaborasi
Anak-anak, minggu lalu ada yang masih ingat nggak pelajaran kita tentang suara hati? Apa itu suara hati? Hah? Apa namanya? Suara hati adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Ya, suara hati adalah kemampuan membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kemudian suara hati itu bisa tumbuh kalau tidak dilatih. Maka bagaimana cara supaya suara hati yang kita miliki itu tidak tumbuh? Ada yang bisa menjawab? Ya, Michael. Dalam menjaga suara hati agar tidak tumpul, caranya adalah rajin berdoa, kegiatan saja, mau mendengarkan nasihat orang tua, dan bisa mengatur waktu dalam bermain game. Oke, sangat menarik ya. Satu, cara melatih supaya suara hati itu tidak tumbuh adalah dengan rajin berdoa. Kemudian kita berhadapan dengan teknologi dan perkembangan di masa yang cukup berkembang, yaitu tadi dengan menggunakan suara hati. Dan melatih suara hati kita bisa membagi waktu kita antara belajar dengan bermain game. Hari ini kita akan belajar tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya, punya HP semua? Sering searching internet? Berarti media massa ini tidak asing lagi bagi kita semua, ya kan? Untuk materi kali ini, Ibu mau melihat sebatas mana pemahaman kalian tentang media massa yang sesungguhnya, terutama terkait dengan materi kita hari ini. Maka sekarang anak-anak boleh dipersiapkan sampai kalian kita akan kuis tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Sudah dibuka dan siap pakai semuanya anak-anak? Baik, kita akan mulai menggunakan namanya webka code untuk kuis kita. Boleh yang sudah siap keluar dulu, ya. Nanti webnya ada mus. Ini 878362. Oke, kita lanjut semua ya, suara. Kita tentang sosial media. Kita simpan dulu ya. Bisa mencampur, lanjut. Nomor 2. Pilihan jawaban benar atau salah. Lanjut, nomor 3. Tidak apa-apa. Lanjut ya. Nomor berapa lagi? 4. Mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif dari media massa. Yang kedua, ada sih boleh baca. Mampu menjelaskan sikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif media massa berdasarkan kitab suci Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Terima kasih ya.
Yang ketiga, Joni boleh baca. Mampu memprediksi pentingnya bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial berdasarkan kitab suci Markus bab 2 ayat 23 sampai 24. Yang terakhir, siapa yang mau baca? Egel, silakan. Ini sikap bertanggung jawab dan sikap kritis terhadap pengaruh media massa dalam melindungi sehari-hari berdasarkan Yohanes 4:9-10. Kemudian, adapun alur kegiatan belajar kita hari ini, nanti setelah ini akan ada orientasi masalah. Kalian akan diperlihatkan sebuah video tentang dampak media sosial terhadap remaja. Kemudian dari video itu diminta kalian berdiskusi. Kemudian selanjutnya setelah berdiskusi kalian presentasi. Presentasinya ini menggunakan PPT, ya. Kemudian yang terakhir akan refleksi bersama. Sekarang kita langsung melihat sebuah video. Fenomena eksistensi diri di media sosial khususnya bagi para remaja kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang tinggal di media sosial menghabiskan 9 hari hanya untuk bermedia sosial. Sebaliknya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Tapi bukti media sosial telah mendominasi hampir sebagian besar kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak dan remaja. Sayangnya penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan remaja mengalami masalah mental. Daya tarik media sosial membuat remaja betah berlama-lama di depan gadgetnya. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Baik di kota besar hingga pedesaan, tua ataupun muda seolah terlepas dari aktivitas bermedia sosial. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan pemahaman yang tepat tentang tata cara bermedia sosial yang tepat. Akibatnya ajaran kebebasan masyarakat bermedia sosial justru berujung pemidanaan. Boleh kalian siapkan selembar kertas untuk menulis poin-poin dari video ini. Sayangnya info yang menggunakan media sosial justru semakin memperlihatkan tidak sejalan dengan pengetahuan masyarakat. Maka fungsi literasi ini tidak penting guna membangun kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Dari video itu, menurut kalian, apa dampak positif dan dampak negatifnya bagi kita? Dampak negatifnya, anak cenderung membandingkan diri dengan yang lain. Dampak positifnya, jadi platform menjual produk dan karya. Yang selanjutnya, dari video itu juga, mengapa hal yang negatif sering terjadi atau sering menimpa anak muda sekarang? Ya, Marisa. Karena tidak memahami tentang konten yang bermanfaat. Karena tidak mengerti atau tidak memahami atau tidak bisa memilah mana konten yang bermanfaat, mana yang tidak. Lalu yang lain ada lagi kelompok yang ada di tengah sini bagaimana? Karena rendahnya kemampuan dalam menggunakan media sosial hingga keamanan data pribadi itu diposting di media sosial dan keamanan akun digital tidak aman. Media sosial itu adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan untuk berbagi dan berbagi konten seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya di antara komunitas dan jaringan virtual. Contoh-contoh atau macam-macam media sosial. Angkat tangan yang punya Facebook, punya akun Facebook. 100%. Ini nggak ada. Oh, tidak pakai Facebook. Pakai apa ini? Instagram. Ya, setelah
dengan baik sesuai dengan nilai-nilai iman. Sekarang mari kita mendalami materi hari ini dengan mencari referensi lain atau sumber bahan belajar lain seperti buku paket sudah ada di meja, sudah ada di meja, dari Alkitab, kemudian dari internet. Silakan cari tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap dunia masa, ya. Ya, tulis dulu di buku atau langsung mau di PPT kan banyak boleh. Kalian berbagi tugas. Nanti siapa yang sebagai moderatornya, siapa yang sebagai operator laptopnya nanti ya waktu presentasi. Baik, sebelum presentasi, mari bangkit berdiri kita yel atau let's breaking terlebih dahulu ya biar bersemangat. 1, 2, 3. Ya. Kelompok untuk presentasi ke depan. Matius, beri tepuk tangan untuk kelompok tadi. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media sosial dan dampaknya. Pengertian dari media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi dan berinteraksi dengan konten serta membangun jaringan sosial secara offline tanpa batas geografis. Kami juga akan menjelaskan dampaknya. Pertama, dampak positif. Dampak positif antara lain memudahkan interaksi sosial, memperluas jaringan, penyebaran informasi yang cepat, serta sarana ekspresi diri. Sementara dampak negatifnya meliputi risiko kecemasan dan depresi, kecanduan, perundungan, penurunan produktivitas, serta masalah privasi dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Kalian bertanya, silakan. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, tulisan atau video secara online, serta membangun dan berpartisipasi dalam jaringan sosial. Jelas? Sudah. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Kansa. Kami siap berbagi. Temuan kami akan memberikan gambaran umum, memaparkan kontribusi masing-masing dan mengakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai sikap kita dalam menggunakan media sosial berdasarkan kitab suci. Nah, menurut umat Kristiani, penggunaan media sosial harus dicerminkan kasih, hikmat, dan juga memuliakan Tuhan. Sikap yang diajarkan meliputi penggunaan kata-kata yang membangun dan menguatkan. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjaga sikap kita dalam menggunakan media sosial. Harus bijak, bertanggung jawab, dan mengutamakan etika serta akhlak yang baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan? Ya Bu, Ya. apa kewajiban kaum muda menggunakan kata-kata Indonesia 9 dan 10 dalam media sosial? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Menurut detail internet juga
Nomor 9 dan 10 kewajiban kaum muda dalam media sosial dalam bentuk mencarikan diri, menjaga kehidupan. Apakah jelas ya kau? Terima kasih kepada para hadirin semuanya. Dengan demikian saya akan mengakhiri sesi presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Baik, kami dari kelompok yang akan memberikan hasil kerja kami. Kenalkan saya Didi Putra. Nama saya Ramadan Dewi. Nama saya Rizka Apriasi Putri. Nama saya Dani. Penggunaan media massa dalam masyarakat berdasarkan artikel. Upaya yang dapat menghindarikan hoax dan effort yang ada di media sosial. 2. Cermati alamat situs. 3. Bersalah fakta langsung. 4. Lihat foto. 5. Ikut serta dalam forum diskusi anti hoax. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok Lukas akan memberikan pertanyaan. Bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental? Positif seperti media sosial dan dukungan komunitas serta negatif seperti peningkatan kecemasan, depresi, perbandingan sosial. Oh, sudah jelas? Sudah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, sekali lagi mari beri tepuk tangan untuk tadi yang sudah dari hasil presentasi kalian tadi itu mungkin ada yang sharing pengalaman tantangan selama diskusi tadi dan membuatnya dalam bentuk PPT apa saja tantangannya. Ada yang mau menjawab? Mengetik. Oh, susah mengetik. Kalau kami belum terlalu bisa menggunakan Canva. Oh, masih belum terbiasa menggunakan Canva. Yang lain lagi tantangannya apa lagi? Kemudian bagaimana cara kelompok Yohanes tadi yang harus itu mengalami kendala susah mengetik? Bagaimana cara kalian mengatasi tantangan itu? Kelompok Yohanes. Berarti siapa tadi yang membantu dalam mengetik itu? Timi. Aja kelompok Lukas. Bagaimana cara mengatasinya tadi? Jadi ulang ya, saya mau cek ulang apakah ada yang salah atau kurang bagus. Dalam mendesainnya tidak susah. Tidak terlalu susah. Mantap ya. Lalu tadi ketika diskusi kalian sudah menemukan yang kelompok Matius tentang pengertian media sosial dan dampak positif negatifnya. Lalu kelompok Lukas juga sudah memaparkan bagaimana ajaran kitab suci dan dokumen gereja berbicara tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Yang kelompok Yohanes juga sudah memaparkan bagaimana cara supaya terhindar dari kabar hoax atau berita yang tidak benar. Yesus mengajak kita bersikap kritis. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam Injil Markus bab 2 ayat 27. Bersikap kritis terhadap media sosial yang berkembang saat ini. Gereja mengajak kita untuk memahami peran positifnya. Untuk apa? Mewartakan kabar sukacita. Harapan ibu adalah semoga setelah pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran awal tadi, anak-anak ibu semua bisa dan mampu bertanggung jawab bersikap kritis terhadap media-media massa yang beredar di masyarakat dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari materi kita
Dari awal tadi sampai sekarang, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua? Yakin? Baik. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak itu semua, sekarang Ibu mengajak kalian melihat ke dalam diri kalian. Refleksi. Boleh tulis di satu kertas. Mari kita munculkan niat-niat kita ke depannya setelah belajar siang hari ini. Ya, tuliskan niat-niat yang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap media sosial. Cukup 3 saja. Contoh 1, saya akan bermain HP setelah belajar. Ada yang sudah? Sudah. Baik, mungkin Marisa bisa berbagi kepada kita semua. Silakan lebih. 3 niat yang saya akan lakukan yaitu 1, mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang kedua, saya akan membuat jadwal belajar setiap malam dan yang ketiga, saya akan bermain media sosial setelah belajar. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Kita salah satunya Ampar-Ampar Pisah. Boleh tepuk tangan? Ampar-ampar pisah, belum masak, masak sebiji, dibuka dikali, masak sebiji, dibuka dikali, kalian makan kayu beko, beko dimakan api, api makan surga, beko dimakan api, api makan surga. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terakhir, sebelum kita keluar dari ruang kelas ini, Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan pembelajaran kita tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang tempat dewasa ini. Nanti minggu depan boleh membawa adalah Ibu ya. Bisa didengar, bisa dipahami? Bisa. Itu tugas untuk minggu depan ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan pimpin doa penutup. Siapa Michael, silakan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Alhamdulillah kita bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan belajar dan pemberitaan. Kami mohon ya Bapa agar ilmu yang kami pelajari dapat berguna untuk siswa kami. Hanya ini doa kami demi kerataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan Bapa dan Tuhan Yesus.